Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ada pertanyaan, bagaimana jika orang itu takut mati? Apakah hal itu sama halnya tidak menerima takdir atau keputusan Allah? Jadi begini ya, apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah menjadi keputusan Allah, termasuk kematian. Nah, itu harus diterima dengan legowo. Ya. Apapun yang menjadi keputusan Allah itu harus diterima. Ya, walaupun menerimanya itu dengan susah, ada perasaan susah, perasaan kecewa, perasaan tidak enak, itu wajar. Ya, artinya begini, ketika orang itu tertimpa musibah, ya, tertimpa sesuatu yang tidak enak, kalau kemudian dia itu susah, dia kecewa, tidak enak, itu wajar, itu manusiawi. Asal tidak berlebih-lebihan. Lah, yang tidak boleh itu berlebih-lebihan ini. Ya, susah yang berlebih-lebihan itu tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW itu melarang niyahah. Niyahah itu ya susah yang berlebih-lebihan, sampai nangis itu sambil teriak-teriak, bajunya disobek-sobek, ya piring-piring gelas itu dipecahi, kaca-kaca dipecahi. Nah, ini namanya susah yang berlebih-lebihan. Ini sama halnya orang ini tidak menerima akan ketetapan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang permasalahannya, kalau orang itu takut mati, ya, ini termasuk orang yang tidak menerima keputusan Allah apa tidak? Begini, dalam urusan menghadapi kematian, Imam Al-Ghazali ini menggolongkan ada 4. Pertama, golongan yang benci dengan mati. Jadi kalau dengan urusan mati itu benci, tidak senang, bahkan dilupakan. Jadi dia itu kepengennya itu hidup selamanya, tidak mau mati. Nah, siapa ini? Yaitu orang-orang yang kesengsem dengan dunia, orang yang gila dunia. Ya. Jadi kalau orang sudah gila dunia, dia lupa dengan mati, bahkan benci terhadap mati. Kemudian yang kedua, ya, golongan yang takut dengan mati. Siapa golongan yang takut mati? Yaitu orang-orang yang taubat. Kenapa mereka ini takut mati? Karena merasa bekalnya belum cukup. Dia kepingin masih diberi kesempatan hidup di dunia yang lama untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dengan melakukan ibadah, dengan melakukan amal soleh. Karena ini yang akan menjadi bekalnya. Jadi takutnya itu bukan karena apa-apa, ya takutnya karena memang merasa bekalnya belum cukup. Makanya takut. Sehingga dia benar-benar memaksimalkan kesempatan hidupnya ini untuk melakukan amal soleh dan ibadah. Nah, golongan yang ketiga ini malah golongan yang senang dengan mati. Wah, ini kayaknya aneh ini, malah dengan mati kok malah senang. Siapa itu? Yaitu golongan orang-orang yang ahlul ma'rifat. Ya. Karena orang ahli ma'rifat itu ya gampangannya bekalnya sudah cukup, ya kan? Amal ibadahnya sudah cukup, amal solehnya sudah cukup, sehingga dengan mati itu kan bertemu dengan sang kekasih. Ya. Jadi dengan bertemu dengan sang kekasih, mereka itu malah bahagia, mereka itu malah senang. Yang kedua, dengan mati itu, ya, ini bagi orang yang ahlul ma'rifat loh ya, bukan orang-orang awam seperti kita. Ya, lebih enak karena apa ya? Kalau di dunia kan masih terbebani berbagai macam kewajiban. Ya, ada kewajiban sholat, kewajiban puasa. Lah kalau dia sudah meninggalkan dunia, bertemu dengan kekasihnya, tinggal enak-enakan saja. Makanya bagi orang-orang yang ahli ma'rifat itu ya golongan para wali lah. Waliullah loh ya, bukan wali murid. Nah, kalau wali murid ya sama seperti kita ini. Ya, semoga masih golongan yang kedua ini yang takut karena masih belum banyak amalnya.
Jadi wali-waliullah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu justru dengan mati itu malah senang karena bertemu dengan kekasih. Loh, siapa yang tidak senang ketemu dengan kekasihnya? Luar biasa orang ketemu kekasih. Ini tipe yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, yaitu golongan orang yang pasrah, mufawwid. Artinya orang-orang yang pasrah ini semua itu kan milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu milik Allah. Sehingga kalau sewaktu-waktu diminta oleh Allah ya udah itu haknya Allah. Ngapain kita harus susah-susah? Wong kita tidak merasa memiliki. Ini golongan yang keempat. Nah, setidak-tidaknya lah kalau kita ini tidak bisa menjadi golongan yang ketiga atau golongan yang keempat, jadilah golongan yang kedua. Masih takut mati, tapi karena belum siap amalnya, sehingga dengan takut mati itu kita semakin memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Jadi ini bukan kok tidak terima dengan keputusan Allah, itu tidak. Itu. Justru yang tidak terima dengan keputusan Allah itu golongan yang pertama tadi, dia benci dengan mati. Dia lupa dengan mati. Ya orang-orang yang gila dunia, orang-orang yang kesengsem dunia. Jadi begini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.